kegagalan, penderitaan, dan sukses. Menurut Anda, mana yang membedakan? Siapa yang bisa membedakan antara kegagalan, penderitaan, dan sukses? Kecuali diri kita sendiri yang bisa membedakan itu. Apakah kita mau gagal, atau kita mau sukses? Atau kita mau menderita, atau kita mau sukses? Tergantung bagaimana kita berupaya untuk mencapai kesuksesan. Atau kita mungkin akan berupaya untuk mencapai kegagalan. Atau mungkin kita akan berupaya untuk mencapai penderitaan. Jawabannya hanya pada diri kita sendiri. Kalau kita ingin berhasil, pasti yang akan kita kejar adalah kesuksesan, keberhasilan, dan suatu cita-cita yang diharapkan oleh kita adalah menjadi masa depan yang lebih baik. Kalau kita membaca buku-buku tentang sukses, mengikuti seminar, atau mendengar riwayat hidup orang sukses, biasanya mereka hanya mengajarkan cara-cara dan manfaat menjadi sukses. Yang secara sederhana berbunyi, dulu saya miskin dan sekarang kaya. Dulu saya orang yang gagal dan sekarang sukses. Dulu saya nobody, sekarang somebody. Jika kita kejar agar mereka memberitahu cara mereka mencapai sukses, maka mereka akan mengungkapkan best principle yang umum. Untuk sukses, kita harus punya visi, berani bekerja keras, percaya kepada Tuhan, dan persisten. Bahkan ada guru manajemen bisnis yang mengatakan bahwa kita sukses bisnis sekalipun tanpa modal. Kedengarannya indah sekali, tapi apakah demikian? Kedengarannya sangat puitis sekali, sangat utopis dan heroik, dan kita kagum kepada orang yang telah sukses itu karena telah memberitahu kita suksesnya dan termotivasi untuk mengikuti jejaknya. Berapa banyak buku serta seminar motivasi tentang berpikir dan berperilaku positif. Dia hidup sukses dan berbahagia selamanya, misalnya seperti itu. Puasa kepercayaan untuk menciptakan sukses, dan lain-lain, dan sebagainya, yang mengutip kisah sukses dan strategi beberapa orang-orang yang berlaku di berbagai zaman. Mereka memperoleh kesuksesan. Namun ketika kita mencoba untuk menerapkan apa yang diajarkan, hasilnya nol besar. Bahkan membuat kita skeptis dan marah terhadap pengajaran sejenis karena merasa dibodohi. Mengapa kita tidak bisa mendapatkan hasil dari pengajaran para guru? Benarkah mereka membohongi publik? Sebenarnya tidak. Mereka berkata jujur dan berniat baik untuk menolong kita, namun dengan cara yang keliru. Yang pertama, mereka menganggap bahwa karena ada beberapa orang yang sukses menggunakan metode tertentu, maka mereka menganggapnya sebagai resep mujarab dan kebenaran universal yang aplikatif bagi sebuah orang untuk juga bisa menjadi sukses. Padahal di dunia ini ada lebih dari 7 biliar yang terdiri atas berbagai macam latar belakang dan kompleks. Bagaimana mungkin dan apakah patut atau memadai jika mengambil sampel atau responden atas kesaksian hidup beberapa orang, 1, 2, belasan, atau paling hebat puluhan yang sukses dengan metode tertentu untuk diajarkan dan dimintai atau ditetapkan atau diterapkan oleh umat manusia secara umum agar bisa sukses. Ibaratnya seperti memberikan resep kepada orang yang ingin sukses, membuat kue bolu,
dengan mengatakan telur ayam 10 butir dikocok, tambahkan tepung terigu dan gula secukupnya, kemudian panggang, selesai. Jika Anda mengikuti resep itu, apakah yang akan terjadi dengan kue bolu Anda? Mengembangkah? Maniskah? Enakkah? Layak makankah? Atau bahkan apakah jadi kue bolu? Bisa jadi kue batu atau kue hangus. Saya bisa memastikan, jika Anda emang belum pernah membuat kue bolu, maka jika mengikuti resep itu, maka hasil olahan Anda akan menjadi bukan kue bolu, alias gatot, gagal total. Kecuali jika Anda bernasib sangat baik, sehingga kebetulan mengolahnya secepat, tepat, atau secara tepat. Seharusnya Anda perlu mencari tahu atau diberitahu dengan jelas dan detail yang dimaksud dengan 10 butir telur ayam. Yang pertama, ayam kampung atau ayam negeri, ukuran besar atau ukuran kecil, kuningnya saja atau berikut putih telurnya. Kedua, yang dimaksud dengan mengocok menggunakan apa? Blender atau kocokan biasa? Berapa lama dan sampai menjadi seperti apa bentuknya? Ketiga, yang dimaksud dengan menambahkan tepung dan gula secukupnya, itu adalah berapa banyaknya? Dan terigu merek apa? Atau terigu dengan kadar air berapa? Yang keempat, yang dimaksud dengan dipanggang, itu menggunakan oven listrik atau gas. Berapa lama dan sampai menjadi bentuk apa? Atau beraroma wangi seperti apa? Itu adalah pertanyaan teknis yang memerlukan jawaban serta eksperimen untuk bisa membuat kue bolu secara layak. Belum lagi mencari jawaban atau solusi jika mendapatkan kue bolunya tidak mengembang atau bantat. Hanya membuat kue bolu saja, kita akan menghadapi masalah dan kesulitan teknis, kegagalan, dan rasa frustasi. Jika tidak mendapat masukan dan bimbingan yang jujur serta memadai, apalagi jika ingin mencapai sukses karir atau bisnis, bagaimana mungkin kita tidak frustasi jika mengandalkan resep secara umum? Saya bukan sedang memojokkan para pakar dan pengajar kiat sukses, karena saya merupakan salah satu di antaranya, melainkan memberikan pencerahan dan kebijakan kepada Anda untuk memahami duduk persoalan dengan benar, sehingga mempunyai perspektif yang benar tentang sukses dan tentang pengajaran sukses. Sangat jarang ada orang yang mengajar atau membeberkan rahasia hidupnya dalam upaya meraih sukses secara rinci dan jujur, tentang bagaimana seluk-beluk dan suka duka mereka ketika merajut kesuksesan setahap demi setahap. Kita perlu diberitahu bagaimana cara memulai dan membesarkan bisnis jika tanpa modal sebesar pun. Dengan apa ia membiayai operasional bisnis? Apakah dengan berutang atau diberi hibah oleh seseorang? Atau bahkan menipu uang teman jika berhutang? Kepada siapa, dengan bunga atau tidak? Serta dengan agunan atau tidak? Mengapa demikian? Jika mendapat hibah, dari siapa? Berapa banyak? Dan mengapa? Jika menipu orang atau menipu uang teman untuk mendapat modal, bagaimana cara menipunya? Dan mengapa teman itu tertipu? Apa reaksinya setelah tertipu? Dan bagaimana cara ia mengatasi akibat penipuan itu? Dan apakah ia berani mengungkapkan kebenaran itu dalam kisah suksesnya?
Bagaimana cara ia menjalankan bisnisnya berkenaan dengan perkenalan dan penjualan produknya? Bagaimana dan berapa lama ia mendapat order penjualan yang pertama? Dan bagaimana cara ia memenuhi pesanan itu? Bagaimana ia mendapatkan pesanan kedua dan selanjutnya? Apakah ia memulai dengan bekerja sendiri, dibantu istri, atau anak, atau teman? Apakah ia menggaji dirinya sendiri dan orang yang membantunya? Berapa dan mengapa? Kapankah dan bagaimanakah cara ia mengembangkan bisnisnya? Apa sajakah kesulitan dan hambatan yang terjadi? Dan bagaimanakah cara ia mengatasinya? Bagaimanakah cara ia mengelola kehidupan pribadinya, keluarganya, dan bisnisnya sehari-hari? Serta apa saja kendala dan solusinya? Pernah ia mengalami kegagalan dan kekecewaan ketika menjalankan bisnisnya? Dalam bentuk apa? Seberapa sering? Seberapa parah? Dan apa yang dilakukannya pada saat seperti itu? Kapan? Dan apakah yang dilakukannya untuk membesarkan bisnisnya dengan modal sendiri, partnership, atau kemitraan, atau meminjam uang bank? Jika dengan modal sendiri, dan berapa banyak dan apa alasannya? Jika partnership, dengan siapa? Bagaimana cara ia menemukan partner tersebut? Bagaimana pembagian saham dan penugasannya? Serta mengapa demikian? Jika meminjam uang di bank, berapa banyak dengan kolateral apa? Dan dari mana ia dapatkan agunan tersebut? Dan persyaratan apa? Dan bagaimana cara ia memenuhinya? Dengan tingkat suku bunga berapa dan berapa lamanya? Serta apakah berkolusi dengan pejabat bank atau tidak untuk menggabungkan nilai usahanya agar mendapatkan pinjaman yang besar? Apa yang terjadi kemudian setelah bisnisnya menjadi besar? Bagaimana cara ia menanganinya, termasuk kewajiban finansial terhadap pemasok, kreditor, dan karyawan? Apakah lancar saja ataukah ada gejolak? Apa dan mengapa? Serta bagaimana cara ia mengatasinya? Ketika bisnisnya menjadi besar, hal apa sajakah yang berubah dari dirinya, kehidupan pribadinya, keluarganya, dan jaringan sosialnya? Apakah ia menjadi pribadi yang baik dengan kondisi kesehatan lebih prima, atau sebaliknya? Apakah keluarganya semakin harmonis atau menjadi berantakan, dan seterusnya? Jika Anda diberitahu dengan jujur dan mendetail tentang kisah hidup seorang dalam meraih sukses dengan kekuatan sendiri, Anda baru tahu bahwa kesusahan dan penderitaan yang sekarang Anda alami adalah persoalan kecil dan belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kesusahan dan penderitaan orang yang sukses. Keringat, air mata, atau bahkan darah Anda belum berkurang sebanyak orang-orang itu. Sehingga jika Anda harus mengeluarkan keringat, air mata, atau bahkan darah yang lebih banyak dari sekarang, adalah wajar dan perlu. Bahkan bisa saja ada sisi gelap riwayat hidup orang sukses yang tersembunyi dan atau disembunyikan dari publik. Seperti misalnya cara-cara tidak etis atau haram yang mungkin dilakukannya selama berbisnis. Namun dalam masyarakat yang materialistis dan hedonis seperti sekarang ini, yang memberikan penghormatan dan kekaguman tinggi kepada orang kaya dan sukses, maka cara seseorang mencapai sukses
dan kekayaan akan dilupakan atau diabaikan orang. Bahkan orang yang dulu mencaci atau menghinanya akan berbalik memuji, menjadi temannya jika ia sudah sukses. Sekalipun saya berharap kita sekalian bisa meraih sukses karir dan bisnis secara etis dan halal, jangan dilupakan bahwa ada orang yang tidak mengindahkan norma itu, sehingga Anda perlu memilih dan menentukan strategi sesuai dengan hati nurani Anda sendiri. Ingat, hukum you reap what you sow tetap valid. Agar realistis, saya perlu memberitahu bahwa perjalanan mencapai sukses karir atau bisnis dengan hanya bermodalkan semangat dan ide, sukarnya minta ampun, melelahkan tubuh, jiwa, ruh, raga, mengiriskan hati, dan sering membuat frustasi, bahkan rasa putus asa. Kita sering hampir berhenti dan keluar dari arena permainan, apalagi jika mengalami kegagalan dan jalan buntu yang sedemikian menekan. Bagaimanapun kuatnya dan siapnya kita, tetap akan membuat optimisme kita berubah menjadi pesimisme. Karena kita tidak lagi bisa melihat adanya jalan keluar atau secercah harapan. Jika tidak percaya, cobalah alami atau rasakan sensasinya jika Anda harus menjalankan bisnis tanpa modal memadai, tanpa dukungan siapapun, dan tanpa sumber daya apapun kecuali diri Anda, mimpi Anda, produk atau jasa yang prospektif, strategi bisnis yang inovatif. Apa yang terjadi ketika aktivitas penjualan Anda belum juga mendapatkan pesanan, padahal kewajiban untuk membayar biaya kehidupan dan bisnis Anda terus berjalan? Apa yang Anda lakukan jika optimisme dan ketekunan Anda tidak juga membuahkan hasil yang memadai setelah mencoba selama bertahun-tahun? Bagaimana setelah Anda merasa lelah, kecewa, dan khawatir terhadap masa depan bisnis Anda, ditambah dengan problema rumah tangga yang terus memburuk keadaannya karena pasang hidup dan anak-anak Anda merasa tidak puas atas perlakuan Anda kepada mereka, yaitu tidak memberikan materi dan kualitas hubungan yang memadai akibat sumber daya dan energi Anda habis dicurahkan untuk membangun bisnis yang tidak kunjung sukses. Apakah yang akan terus Anda lakukan jika Anda hanya mempunyai harapan, semangat, dan kerja keras bahwa suatu hari Anda akan sukses? Padahal di satu sisi, istri dan anak-anak Anda tidak mempercayai mimpi dan upaya Anda karena telah bosan menunggu dan dijanjikan pesan kosong yang tidak pernah terwujud. Bagaimana jika diperparah dengan istri Anda merongrong minta cerai, dan bank akan segera menyita rumah atau mobil Anda karena tidak mampu lagi membayar angsuran kredit? Apakah Anda tetap mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bertahan dan terus berjuang? Ataukah Anda akan berhenti? Apakah Anda akan stres dan mencari pelarian diri semua melalui narkoba atau kesenangan sesaat lainnya? Atau Anda tetap tegar menghadapi semua kesulitan dan berupaya mati-matian untuk mengatasinya? Saya tidak tahu apa yang akan Anda jawab atau lakukan jika kejadian itu menimpa diri Anda. Namun satu hal yang ingin saya tekankan, itulah kira-kira hal atau kejadian yang berkemungkinan besar menimpa kehidupan Anda jika hendak meraih sukses besar dalam karir, apalagi dalam bisnis.
dengan modal yang minim dan tanpa dukungan siapapun. Saya memberitahu hal pahit namun faktual yang biasa terjadi dalam kehidupan pejuang sukses, yang ceritanya mungkin tidak diungkapkan kepada Anda, entah karena malu, entah karena mereka tidak mau membuat Anda takut. Persis seperti ibu yang memberitahu anaknya yang sedang hamil dan takut terhadap proses melahirkan. Nggak usah takut, melahirkan itu cuma seperti orang mau kentut. Perut sedikit mules dan perut tiba-tiba anak kita lahir. Anda boleh percaya, boleh tidak terhadap cerita ibu itu. Namun saya perlu sampaikan hal-hal umum dan buruk yang sering terjadi, bahwa hidup itu tidak seindah puisi. Sama seperti proses persalinan, perjalanan meraih sukses karir dan bisnis, kira-kira seperti itu. Namun yang dimaksud dengan perut sedikit mules dan perut tiba-tiba anak kita lahir, itu bisa memakan waktu yang terasa sangat lama, membuat keringat dan gigi Anda gemetaran, menahan sakit, dan jika tidak tahan Anda bisa pingsan atau koma. Bahkan yang lebih buruk, Anda bisa mati, dan bayi Anda bisa mati, dan bahkan kalian bisa mati. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda tetap mau menonton video ini? Apakah Anda sanggup membayar harga kesuksesan Anda itu? Jika jawaban Anda ialah iya, itu bagus. Saya memberitahukan hal yang buruk agar Anda siap secara mental. Dan jika saya juga memberitahukan hal yang baik, serta cara yang lebih mudah untuk Anda mencapai sukses, hal itu tidak membuat Anda lengah atau takabur. Faktor kedua yang sering dikatakan orang sebagai kunci sukses ialah iman dan pertolongan Tuhan dalam mencapai sukses. Bahwa Tuhan telah memberkati hidupnya sehingga segala sesuatu berjalan lancar dan segala keinginannya tercapai dengan mudah dan nyaris seperti mukjizat. Juga diajarkan bahwa jika mengalami kesulitan atau penderitaan atau jalan buntu, janganlah putus asa, melainkan serahkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, maka Ia akan bertindak dan membuka jalan keluar untuk memperoleh kesuksesan. Tuhan telah memberikan ide tentang jalan keluar dan telah memberikan ide akan kekuatan dan pertolongannya dalam kehidupan orang yang percaya. Sehingga sebagai akibatnya, apa yang dipercayai orang itu menjadi kenyataan. Kita harus percaya. Percayaan kita dalam menggapai kesuksesan itu harus yakin dalam diri kita, baru Allah akan menolong kita. Bukankah demikian? Menurut saya, relevansi peranan agama dan Tuhan terhadap sukses karir dan bisnis adalah karena applied faith, yaitu orang yang bukan hanya mengaku percaya kepada Tuhan, melainkan sungguh hidup dan berperilaku sebagaimana ajaran agamanya. Karena applied faith akan membentuk moral dan karakter orang yang positif, yang baik, yang jujur, yang tabah, dan yang penuh pengharapan akan hasil positif. Karakter dan perilaku positif itulah yang akan memudahkannya mencapai kesuksesan dalam karir maupun bisnis.